Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillahi la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an Wa'tasimu bihablillahi jami'an Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Al-ayah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, hari ini saya sedang tidak berkabung. Saya bukan sedang berduka cita. Malah hari ini saya berbahagia betul. 2 bulan yang lalu saya SMS kepada ayah saya. Mumpung masih hidup, kapan nih boleh ngaji di Istiqlal? Mumpung masih ada ayah, kapan saya diizinkan pakai Istiqlal? Saya bercanda dengan beliau, sekarang mah udah jadi ustadz terkenal kali, udah boleh bikin pengajian sendiri di Istiqlal. Ada pengajian dengan Agim. Beliau bahkan berpesan kepada saya untuk tidak meninggalkan Agim. Tapi hari itu saya direspon oleh beliau. Biasanya saya jarang. Saya pernah khutbah di atas. Khutbah di Masjid Istiqlal di hari Jumat. Di Jumat terakhir di tahun 2009. Setelah sekian lama dari mulai saya kecil ikut i'tikaf dengan beliau, ikut pagelaran seni. Beliau ketua umum Himpunan Seni Budaya Islam, di mana salah satu anggotanya zaman dulu mungkin ibu-ibu kenal, ada Alwi yang bewok tuh, ada Mukhtar Sum, ada yang masih hidup tapi mudah-mudahan juga Allah sehatkan, Aminah Cendra Kasih. Itu salah satu anggota beliau Himpunan Seni Budaya Islam. Menjelang wafatnya kira-kira 2-3 hari yang laluan, beliau melihat 4 hari yang lalu lah beliau melihat di televisi Ibu Haja Aminah Cendra Kasih itu, Cendrawasih Cendra Kasih itu, Cendra Kasih ya. Beliau lihat di televisi nggak bisa bangun, beliau mendoakan. Saya mungkin netes seperti beliau, ngelihat apa aja jadi doa. Sehingga wajar kalau kemudian saya bilang mengajar kepada Indonesia, ente ngelihat iklan handphone, yang lain juga ngelihat, nggak jadi doa. Kenapa nggak jadi doa? Mending jadi doa, ya Allah saya pengen handphone seperti itu. Ada iklan mobil, yang lain melihat. Kenapa cuman melihat doang? Nggak jadi ibadah, jadi doa saya pengen mobil seperti itu. Yang lain ngelihat juga di tengah jalan mobil seliweran kanan kiri. Ente juga ngelihat mobil seliweran kanan kiri. Kenapa tidak meminta dari lautan mobil itu 1 mobil buat ente? Setiap tahun ente melihat jemaah haji pergi dan pulang. Setiap bulan ente melihat jemaah umroh pergi dan pulang. Kenapa tidak menjadi doa buat ente semua? Itu sebenarnya bukan saya. Itu diajarkan oleh ayah kami, Kiai Haji Sanusi Hasan. Beliau ikut membangun Masjid Istiqlal ini dari mulai awalnya. Bagaimana Kiai Haji Yunan Helmi Nasution, pendiri Islamic Village di Tangerang, diceritakan oleh istri beliau yang merupakan bapak angkatnya ayah kami Kiai Haji Sanusi Hasan. Beliau bercerita, Masjid Istiqlal ini dikenal dibangun oleh Bung Karno. Masjid Istiqlal ini dikenal dibangun oleh petinggi-petinggi negeri ini.
Masjid Istiqlal ini dibangun, dikenal oleh Silaban. Masjid Istiqlal ini dibangun, dikenal oleh para pejabat-pejabat. Ada yang tidak disebut. Siapa? Tukang-tukang beca, buruh-buruh kerja, karyawan-karyawan kecil, orang-orang kecil, petani dan pekebun yang dulu masih menyesaki Jakarta. Mereka orang-orang kecil itu sholat pertama kali di lapangan sebelum Masjid Istiqlal ini ada, dan berdoa bersama Ayah Uci, berdoa bersama kemudian Kiai Haji Yunan Nasution, berdoa bersama para tetua-tetua yang saat ini masih ada, Kiai Haji Mubarak. Kamar beliau di bawah kamar nomor 61. Dari mulai muda sampai sekarang kamar yang ada di sana, kamar takmir Istiqlal. Di atas sana, di mimbar khutbah, sempat saya ceritakan kepada hadirin semua bagaimana beliau yang mengatur jadwal khutbah, bagaimana beliau yang mengatur kemudian siapa yang berceramah di sini di Istiqlal ini, ikut mengatur bersama orang-orang tua dan para guru di sini. Tidak pernah mau memberikan kesempatan saya sebagai anaknya untuk kemudian mengisi di sini. Kenapa? Karena saya adalah anaknya. Kalau perlombaan macam-macam, saya wajar nomor 1, tapi jadi nomor 2 di Istiqlal. Kenapa? Gak boleh nomor 1. Kamu anaknya ayah. Di sini tiap tahun ibu bapak diadakan perlombaan-perlombaan. Dulu saya termasuk yang digiring. Dulu saya termasuk yang dikawal. Dulu saya termasuk yang didorong. Tapi kemarin saya tidak bisa menghadiri kirab maulid. Alhamdulillah masih ada yang menjaga tradisi-tradisi seperti itu di sini. Insya Allah ini bukan perkara bid'ah. Insya Allah ini syiar bagaimana anak-anak kita mengenal, mencintai Rasulnya. Keliling memenuhi Jakarta, nggak tanggung-tanggung jumlahnya kemarin itu 10.000 orang. Dibanding dengan kemudian pesta kembang api di tengah malam, dibanding kemudian berjoget-joget, bernyanyi-nyanyi di belasan titik di Jakarta ini, yang kemudian mengundang hujan yang besar, mengundang air juga yang besar. Mereka berkeliling Jakarta, khususnya keliling Istiqlal ini dan berselawat. Dulu termasuk saya bagian yang dikelilingin itu. Saya hari ini, saya bilang sama teman-teman, sedang tidak berduka. Hari ini saya sedang tidak berkabung. Saya hari ini bahagia betul. Percis 1 hari setelah beliau wafat, pengajian Istiqlal ini ada. Insya Allah saya akan memimpin salat gaib di sini. Karena jenazahnya tidak akan dibawa kemari, dari Masjid Al-Mansuriyah Jembatan 5 Jakarta dibawa ke pesantren Darul Quran dan dimakamkan di sana. Betapa bahagianya saya ketika beliau sudah meninggal, sudah wafat, saya sudah punya pesantren didukung oleh ibu dan bapak semua. Kalau tidak bisa jadi kepalanya, jadi buntutnya, jadi badannya. Saudara-saudara ini insya Allah badannya, buntutnya. Dan insya Allah nanti puluhan tahun kemudian seperti saya saat ini kemudian menjadi kepala. Dulu kan saya juga ekor, dulu kan saya juga badan, belum menjadi kepala. Beberapa tahun yang lalu malah saya jadi leher, belum juga jadi kepala. Saya SMS kepada beliau, ayah, mumpung masih hidup, ayo Istiqlal tuh gimana? Bikin pengajian lah. Tapi kalau orang lain menyewa di sini, sewanya mahal, lumayan, puluhan juta juga hitungannya. Nah, kalau mau orang tua sendiri kan kagak. Insya Allah kita tetap bayar, tapi sedekah kita kepada Istiqlal, insya Allah. Kali itu si ayah ngerespon di luar kebiasaan beliau. Di luar kebiasaan beliau. Saya menyeru kepada pejabat-pejabat tinggi di negeri ini. Saya menyeru kepada pemerintah yang saat ini memerintah di negeri ini. Di semua kota dan daerah, nggak pernah rugi jadi pejabat yang jujur, nggak pernah rugi jadi pejabat yang bersih, nggak pernah rugi memerintah negeri ini, kota ini dengan kejujuran dan kebersihan, nggak pernah rugi.
Allah akan memberikan kekayaan. Salah satunya adalah bukti ini saya. Saya ini buktinya. Saya menjadi saksi meninggalnya Ayah Uci tidak dalam keadaan kaya raya. Nggak punya rumah, Pak. Nggak ada tabungan. Nggak ada kita deposito. Walau tanah dia nggak punya. Tapi apakah benar dia tidak punya? Tidak. Dia menikah dengan seorang putri. Yang putri itu adalah cucu dari seorang kiai besar di Jakarta. Semua sudah tersedia. Tidak harus dia beli. Itu yang saya bilang. Filosofi orang Jawa hampir sama dengan filosofinya kita-kita para muslim. Ya memang mungkin orang Jawa filosofi ditaruh pertama kali mungkin oleh para aulia Allah. Oleh para wali-wali Allah. Sugih tanpa bondo. Apa benar kalau saudara jujur saudara nggak bakal punya mobil, motor, rumah, nggak bakal bisa pelesir ke sana kemari? Enggak, belum tentu. Motor berplat merah, lupa saya, CB atau GL itu lupa saya. Sepertinya GL ya. Itu motor dari 8 anaknya, saya yang ke-8. Enggak pernah ada yang pernah menikmati duduk di kursi belakang atau di tangki depan. Enggak ada. Enggak ada. Dan motor itu ketika dikembalikan ke negara, ketika dikembalikan ke Istiqlal sebagai inventaris kembali negara, jadi rebutan orang. Betul dia? Jadi rebutan. Kenapa jadi rebutan? Pertama bekas kiai. Kedua itu motor kayak motor baru. Ya motor betul-betul cuma dari rumah ke Istiqlal, Istiqlal ke rumah, rumah Istiqlal, Istiqlal ke rumah. Belok pun dia nggak pernah. Nggak pernah. Wallah nggak pernah. Nggak pernah. Yakin saya nggak pernah. Bayangkan dengan mereka-mereka. Sebagian dari pemerintah kita. Sebagian dari pejabat kita. Sebagian dari orang-orang yang bertugas di jalanan hormat, padahal di dalam anak TK. Anak TK lo di dalam karena kacanya gelap, tidak tahu apakah betul jenderal, apakah betul pejabat, apakah betul kepala, nggak ada yang ngerti. Pokoknya mobil bintang lewat, sat. Di dalam nggak taunya bininya, nggak ada tuh cerita. Dan apakah dia miskin? Betul. Dia tidak meninggalkan rumah buat kami-kami. Dia tidak meninggalkan tabungan buat kami-kami. Dia tidak meninggalkan harta. Enggak. Tapi yang dia tinggalkan lebih daripada harta. Apa yang saya tidak punya hari ini? Apa yang kakak-kakak saya tidak punya hari ini? Punya semua. Kami masuk hotel mana saya tidak pernah check in, check out. Owner masih perlu lapor. Owner masih perlu lapor. Siapin kamar, saya mau kunjungan ke hotel saya nggak perlu lapor. Berarti derajat saya lebih daripada owner. Kenapa? Karena diurus oleh panitia. Ya subhanallah. Tidakkah saudara melihat? Ini min ajaibillah. Ini dari keajaiban Allah. Dari seorang ayah yang memberikan rizki hanya dari jalan yang halal. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan saya sedang tidak mengagungkan seseorang, tapi ingin mengajar diri saya dan saudara-saudara semua betapa pentingnya hidup lurus, rizki halal, nggak macam-macam. Saya benar-benar terobsesi tidak menjadi yang lain, pengen menjadi seperti Ayah Uci. Dari sisi apa saja, berkeluarga nggak pernah saya ngelihat dia ngomelin istrinya, nggak pernah saya ngelihat dia ribut dengan istrinya, nggak pernah dia memaki-maki anaknya, nggak pernah. Pokoknya jadinya doa aja, doa. Kesel dikit masuk kamar sholat, kesel dikit masuk kamar sholat, kesel dikit masuk kamar sholat. Ada harta beliau yang pernah saya sampaikan kepada pemirsa semua. Yang paling saya pengenin apa? Sejadah beliau. Tapi sejadah ini udah gak bisa saya pakai karena kebanjiran kemarin. Sejadah ini dijaga betul sama saya. Sejadah yang menjadi saksi bahwa dia selama hidupnya, dari masa mudanya saya mulai meleknya, itu dia selalu menjaga sholat awwabin,
Sholat antara maghrib dan isya, ditembusin sampai ke isya, dari mulai maghrib sampai dia masuk rumah sakit. Ayah kandungnya beliau, Kiai Haji Hasan, barangkali pernah lewat Tanabang. Siapa yang pernah lewat Tanabang? Ada masjid sebelah kiri kalau masuknya dari Darul Aitam. Kalau masuknya dari Darul Aitam, seret, itu sebelah kiri ada Masjid Jami Al Makmur. Depannya itu ada madrasah, ya. Depannya ada madrasah Jamiatul Khair Tanabang. Nah, depannya itu Masjid Jami Al Makmur Tanabang. Itu ayahnya beliau. Ayahnya beliau juga udah kayak Rasulullah. Masih ada gitu orang pada zaman itu kerjaannya menenun dan berternak. Itu Rasulullah banget, menenun dan berternak. Dia punya kambing yang dikembalakan. Ini Jakarta ya, subhanallah, sudah memang tidak ngikut lagi Rasulullah. Beliau punya kambing dan menenun, memintal benang, bikin itu loh, bikin sofa-sofaan yang bulat-bulat tuh, yang buat didudukin. Zaman Betawi dulu kan sofanya ada yang didudukin, ada yang segi 4, ada yang macam-macam, segitiga, buat senderan, buat itu dia. Itu ayah kandungnya kalau datang. Dan di waktu antara maghrib dan isya, beliau tahu, nggak usah diganggu ayah, biarin dia lagi sama Allah. Engkau tunggu aja. Lihat, sampai kami mengerti, nggak usah diganggu kalau antara maghrib sama isya. Geledek juga datang, dia nggak bakalan begini. Kira-kira kalau banjir datang, insya Allah kira-kira begitu, nggak bakal tetap ninggalin sejadahnya itu. Ya memang begitu. Kami punya loteng, kalau lagi pas banjir dia ke atas, tetap aja maghrib isya begitu. Nggak bisa ke masjid nih, ke atas aja udah. Kemarin dia bicara Didi ini putra dari Kiai Abdullah Indramayu, CS-nya ayah kami. Kemarin waktu pas Ramadan sempat bilang, kan saya bilang udah tua sih, ngapain di Istiqlal, di pesantren aja. Pesantren gue banyak noh amal. Ya kan di pesantren gak kurang-kurang juga amalnya. Cinta bener dia sama Istiqlal. Apa dia bilang? Itikaf terakhir kali gitu. Ramadan kemarin rodok full, dengan kaki yang udah, subhanallah tuh Ramadan kemarin. Di luar dugaan kita kami ini bener-bener dia menikmati betul malam-malam terakhir Ramadan kemarin, seakan-akan itu Ramadannya terakhir dia. Masih ada gitu ya ternyata orang seperti itu. Dan masih banyak Pak, insya Allah masih banyak. Ada seorang kiai di Banten yang gak mau menerima pemberian orang. Gak mau menerima pemberian orang. Orang menyebut dia sudah waliullah lah. Kenapa gak mau? Dia karena gak mau nanya ini dari mana. Lah kalau saya kan dikasih orang terima-terima aja. Padahal gak tahu itu orang boleh nyolong. Nah namanya orang sedekah, masa kita nanya Ji, dari mana nih sedekah? Boleh nyolong bukan? Ya tersinggung orang. Tapi dia mah enggak, terserah aja. Pokoknya nggak usah. Karena saya nggak tahu itu dari mana judulnya. Saya baru mau nerima kalau benar-benar tahu sumbernya, ada itu kayak begitu. Di Banten itu.